Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Dinkes Banten. Apa kabar, Bro Bowo? Sehat, Ji. Sehat ya. Nih udah bagus belum nih? Nah, ini kita di bulan ini bulan yang memang mencatatkan sejarah untuk Provinsi Banten, khususnya ya Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Karena apa? Kita menyambut gembira dengan diresmikannya 2 rumah sakit daerah di Banten. Pada ya. bulan yang sama ya. Nah, ini dalam 1 bulan 2 rumah sakit diresmikan. Keren. Ayo ya. Jadi yang pertama diresmikan di wilayah ujung sana, ujung Lebak ya. RSUD Cilograng. RSUD Cilograng. Tuh lebih dekat ke Sukabumi deh gitu kan ya. Maksudnya daripada ke Serang. Oke. Nah, daripada ke Serang. Iya. Nah, jadi yang kedua juga diresmikan itu 2 hari kemudian RSUD Labuan. Yang perlu juga di sini ini ada satu penghargaan. Penghargaan satu selain juga untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, karena selama ini kita tahu lah untuk wilayah selatan sana itu kan ada rumah sakit Malingping. Okay. Udah ada fasilitasnya juga udah lumayan baik ya kan. Lalu yang kedua ada RSUD Cilograng. Nah, RSUD Cilograng ini diresmikan tanggal 26 Mei. 26 Mei ya, 26 Mei. Iya. Dan diberi nama RSUD West Korni. West Korni ini salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten. Nah, ya kan? Lalu yang kedua itu selang 2 hari ya. Selang 2 hari diresmikan juga RSUD Labuan. Dan dinamai RSUD Muhammad Irsyad Juweli. Irsyad Juweli juga sama. Tokoh Banten, pendiri Banten. Tokoh pendiri Provinsi Banten. Jadi ini sangat luar biasa penghargaan ya terhadap 2 tokoh dan yang terpenting lagi bahwa daerah-daerah yang selama ini memang kurang mendapatkan fasilitas kesehatan, lalu ditempatkanlah rumah sakit di sana. Oke. Kan Labuan jauh sekali, Bro. Labuan jauh. itu kan berbatasan. Labuan ini Pandeglang ini kan luas banget wilayahnya. Makanya dengan adanya rumah sakit Labuan, mudah-mudahan rumah sakit Irsyad Juweli tadi, ya mudah-mudahan bisa mendorong peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah sana. Oke. Nih perlu disampaikan nih, apa aja sih fasilitas yang ada di sana? Ya kan gitu. Tapi sebelum sampai ke situ dulu, Ci. Ini kan kenapa Dinkes Banten atau Provinsi Banten mendirikan rumah sakit di 2 wilayah itu. Karena sebelumnya kan kita pernah mendengar lah, sering bahkan, terutama yang di selatan lah, yang Cilograng, yang warga di sana itu untuk berobat saja terpaksa harus ke Sukabumi. Dulu ya kan dulu. Nah, ini kan dulu seperti itu katanya kan. Lebih dekat orang itu berobat ke wilayah Sukabumi daripada ke Lebak. Aji Karena Darmo. kan di Lebak ada rumah sakit Aji Darmo, RSUD Aji Darmo kan. Betul. Nah, tapi kan setelahnya ada rumah sakit Malingping, mereka memilih ke rumah sakit Malingping. Tetapi kan jarak jangkau tetap saja masih rumah jauh sakit ya. Malingping Masih jauh. Oke. Dari ujung Bayah sana yang meliputi Bayah, lalu kawasan Cigemblong. Iya. Lalu ada lagi yang ke Cibeber sana. Lalu juga ada yang masuk lagi ke daerah Citorek, ya kan? Memang pelosok-pelosok yang memang butuh fasilitas kesehatan kan begitu. Makanya didirikannya Rumah Sakit Cilograng ini menjawab itu ya. Menjawab aspirasi masyarakat yang ada di sana yang menginginkan adanya fasilitas kesehatan yang dekat kan begitu. Artinya pemerintah daerah di Banten tidak mau juga mendengar ada warganya yang sakit kemudian berobat ke daerah lain. Ya kalau seandainya berobat ke daerah lain jaraknya juga mungkin dekat ya
ya mungkin bisa saja mungkin dikerjasamakan. Iya kan? Misalnya kan gini, ada juga kan rumah sakit yang memang layanan pengobatan yang tidak bisa dilaksanakan di sini misalnya kan gitu. Kan begitu. Harus di luar kota. Kan begitu, harus di luar kota. Nah, itu kita bahas kemudian ya. Nah, misalnya orang mesti berobat ke RSCM. Orang mesti berobat ke rumah sakit harapan kita. Ini seperti apa? Solusinya kan begitu. Nah, khusus untuk 2 rumah sakit ini yang sebelumnya juga pernah di launching sebagai rumah sakit pariwisata. Ya artinya mereka juga disiapkan untuk memfasilitasi kawasan-kawasan wisata yang ada di 2 wilayah itu. Ya kita tahu lah pantai di wilayah selatan, destinasi wisatanya banyak, begitu. Ada juga yang sudah sangat populer bahkan pernah viral, ada Sawarna, ada Bagedur, ada Karangtaraje, ya kan? Betul. Lalu ada gunung air terjun. Nah, Labuan juga sama. Labuan juga bisa menopang beberapa fasilitas wisata tadi. Tanjung Lesung, ya kan? Pantai Carita, ya kan? Banyak. Mungkin konsepnya yang diobati tidak hanya fisik, tetapi psikisnya juga perlu juga, makanya tempat-tempat pariwisata itu dinilai mampu juga mengobati. Itu bagi orang yang sakit, secara kejiwaan, berobatnya ke sana, ke pantai. Artinya ini bukan rumah sakit, bukan tempat wisata jadi pengobatan. Jadi dengan adanya 2 rumah sakit ini, tentu saja ini sebuah karya nyata ya, karya nyata tentang hadirnya pemerintah daerah di sana. Fasilitasnya apa aja sih yang ada di rumah sakit West Corney itu? West Corney. Ya kita lihat lah, ada instalasi rawat jalan, ada 17 poliklinik di sana. 17 poliklinik, tentu saja ini poli-poli yang memang sebagai layanan dasar ya kepada masyarakat ya. Lalu ada instalasi rawat inap dengan kapasitas 139 tempat tidur. Ya kan? Termasuk kelas 2. Kelas 1, kelas 3 dan juga kelas VIP ada di sana. Lalu yang selanjutnya ada instalasi gawat darurat, udah pasti itu udah ada kan gitu, IGD. Lalu ada instalasi bedah sentral. Jadi di Cirograng juga sudah ada dua kamar operasi tuh. Ya kan yang disiapkan. Lalu ada instalasi radiologi, ronsen, panoramik, USG kan gitu, yang 4 dimensi ya. Nah, lalu instalasi intensive care, ICU dan NICU. Ya ini fasilitasnya memang disiapkan kan, biasanya kalau untuk penyakit seperti ini dia sangat sensitif. Jadi tempatnya juga memang mesti betul-betul steril kan gitu. Terus apa lagi, Ji? Ada ISU, ada berapa tempat? Ada 6 tempat tidur. Jadi ada 6 tempat tidur untuk ICU dan juga untuk NICU-nya itu ada 4 tempat tidur. Lalu ada laboratorium, ya kan, patologi klinik, kimia klinik, hematologi, urinalisis dan bank darah. Jadi ada juga di sana. Lalu ada instalasi rehabilitis medis, ya kan, farmasi, CSSD dan lain-lain. Jadi sudah komplit di sana. Sudah komplit, dan kalau seandainya memang di sana misalnya ada yang dirasa belum, artinya penanganan awalnya udah pasti bisa ditangani di sana. Artinya fasilitas dasarnya sudah terpenuhi. Baik di rumah sakit West Corney maupun di rumah sakit Irsan Jueli yang ada di Labuan. Nah, kemudian persoalan yang urgen nih, Ji. Fasilitas dasar sudah terpenuhi nih dari berbagai aspek tadi ya, dari berbagai ini. Nah, kemudian tenaga medis nih, Ji. Tenaga medisnya udah ada. Ya kan, udah disiapkan juga. Tenaga medisnya udah disiapkan. Kalau seandainya melihat dari jumlah pegawainya itu kan gitu. Kalau rumah sakit tipe C ini kan mesti didukung sedikitnya 400 tenaga SDM. Jadi sumber daya manusianya itu harus sudah disiapkan sesuai dengan tipenya. Ya kan begitu.
ada berapa untuk tenaga manajemen. Minimalnya itu harus ada 20 dokter. Iya. Ya kan, harus ada 20 dokter spesialis. Lalu harus ada 25 orang dokter umum. Ya kan? Lalu harus ada 185 tenaga kesehatan paramedis. Ya keperawatannya. Lalu ada 68 tenaga kesehatan paramedis non keperawatan. Lalu ada 81 tenaga non kesehatan. Artinya bahwa memang sudah dipersiapkan semua. Artinya buat warga Cilograng ini kita ngomong udah tidak perlu khawatir lagi terhadap tenaga medis. Artinya pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan tidak hanya fasilitas, tapi juga tenaga medis juga sudah disiapkan. Jadi tidak perlu khawatir. Gitu Ji ya. Kemarin gua kan hadir tuh ke sana. Kemana? Ke Cilograng. Itu kan tenaga pengamanan itu. Pengamanan ya kan berseragam hitam-hitam itu. Tapi bukan ormas kan Ji? Bukan ormas. Bukan ormas. Tenaga kesehatan. Seragam hitam-hitam itu keren-keren. Keren-keren. Banyak juga sih perempuan-perempuan ya kan. Perempuan-perempuan dan tinggi-tinggi. Mungkin sesuai dengan pesanan ya speknya itu tenaga yang disiapkan itu. SOP-nya adalah SOP-nya, gue tanya kan, ya gue berbahasa inilah nggak ngaku orang yang ngerti bahasa daerah gitu kan. Ini dari mana? Rata-rata putra daerah. Rata-rata putra daerah. Dan nggak ada yang gue tanya dari luar daerah, nggak ada dari luar daerah ya kan. Langsung gue tanya bahwa mereka warga sekitar. Warga kecamatan Cilograng, warga kecamatan Bayah, memang yang ada di wilayah sekitar. Yang gue temuin kan begitu. Benar. Nah, lalu untuk di rumah sakit Labuan, rumah sakit Labuan ini sebelumnya memang sudah ada. Perbedaannya kan kalau rumah sakit Labuan dengan rumah sakit Cilograng, kalau di RSUD Labuan itu sebetulnya ini peningkatan status. Awalnya kan puskesmas, lalu dibuat layanan kesehatan, ya kan, dan sekarang sudah menjadi rumah sakit tipe C. Artinya memang kalau di Labuan itu tinggal melengkapi. Dari puskesmas meningkat menjadi rumah sakit. Rumah sakit, ya kan. Jadi ada dua fasilitas kesehatan yang sudah diresmikan. Ada satu lagi, Pak. Apa tuh? Satu laginya itu adalah ini terkait masalah kesehatan untuk masyarakat Banten. Satu lagi ini yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Banten itu adalah rumah singgah. Nah ini persoalan dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Iya nggak selesai. Akhirnya di tahun 2025 ini terjawab ya. Ini aspirasinya masyarakat dan Lulu Jamaludin. Jadi Kang Lulu ini akhirnya terjawab juga. Karena gua udah capek mendengarnya saja, gua udah capek itu bahwa warga butuh rumah singgah gitu. Butuh rumah singgah. Nah, kalau ngedenger rumah singgah, karena kita memang selalu bergumul dengan para aktivis kesehatan para relawan ya teman-teman kita juga, teman-teman kita yang ada di Banten ini. Temannya Mesa, temannya Herdi kan. Jadi ketika ngomongin rumah singgah itu ingatnya kepikirannya sama Lulu kan. Betul. Iya kan? Apa sih relawan FBN ya? Relawan FBN yang sudah tidak diragukan lagi kerelawanannya, ya kan? Dalam hal pengobatan, dalam hal kepedulian terhadap kesehatan. Segala jiwa raga dicurahkan tuh. Jiwa raga dicurahkan. Dengan segala keterbatasan tetapi perjuangannya sangat luar biasa. Aplaus untuk teman-teman FBN ya. Nah ini Banten punya rumah singgah sekarang, punya rumah singgah di Jakarta. Ini perlu disampaikan juga ke masyarakat, ya kan? Bagi masyarakat yang berobat ke Jakarta, lalu harus stay di sana, tidak perlu lagi bolak-balik mencari kos-kosan, kontrakan, ya kan? Kita sudah punya rumah singgah. Rumah singgah itu alamatnya di Jalan Tebet Timur Raya nomor 51, RT 13 RW 9 Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta. Nah ini sudah ada di sana. Dan jangan khawatir, tempat ini disiapkan untuk seluruh masyarakat Banten gratis. Jadi kalau seandainya ada yang minta-minta untuk biaya
ini itu, ini jangan dipercaya ini. Penginapan. Iya, mudah-mudahan tidak ada sesuai dengan amanat gubernur kan gitu. Jadi kapasitasnya itu hingga 20 orang. 20 orang. Rumah singgah ini. Jadi rumah singgah itu bersatu dengan kantor penghubung. Oh, satu lingkungan. Emang kantor penghubung yang awalnya, lalu disulap menjadi rumah singgah. Karena kan di sana banyak kamar-kamar yang sebelumnya suka disiapkan untuk memfasilitasi ya para pegawai-pegawai kita, para pejabat-pejabat kita yang memang punya kegiatan di wilayah Jakarta. Tapi kan ini sorry ya, mungkin kalau pejabat ke Jakarta nggak bakalan mau nginep di situ tuh. Oh ya, karena ini kan diperuntukkan buat orang-orang yang urgen lah, orang-orang yang dulu sebelum jadi rumah singgah. Sebelum rumah singgah Mas ya. Iya. Kantor penghubung. Ya karena seandainya ke Jakarta kayaknya mendingan pilih tempat lain kayaknya ya. Daripada ke situ. Daripada situ. Tapi sekarang dengan disiapkan untuk fasilitas kesehatan, melayani masyarakat tentu jauh lebih bermanfaat. Terutama warga Banten ya. Nah, syaratnya apa Ji? Menunjukkan KTP Banten? Ya tentu saja dia masyarakat Banten. Masyarakat Banten. Ya ketika dia datang ke sana lalu kan ketahuan juga. Nanti kan dari rujukannya juga kan ketahuan. Kan kalau dirujuk dari RSUD Cilegon Panggung Rawi misalnya, ya kan pasti orang Banten. Kalau seandainya dia dari Tangsel, ya kan orang Banten, ketahuan kan itu. Nah ini dipungut bayaran nggak Ji? Oh tidak. Gratis semua free. Gratis. Jadi di situ disiapkan seluruh fasilitasnya. Jadi masyarakat yang terus-menerus melakukan pengobatan seperti itu, ya bisa menggunakan rumah singgah itu. Menggunakan rumah singgah gratis. Pulang diongkosin nggak tuh? Kalau ongkosnya, kalau gue bilang minta ke kepala kantor, kepala kantor penghubung, siapa namanya, Ibu Erika ya, nggak terima dia nanti. Wah ini nggak bener nih. Artinya dengan ada rumah singgah, ini sudah sebuah terobosan ya, sebuah terobosan bahwa warga Banten yang punya keperluan terutama untuk pengobatan sudah tidak perlu lagi mencari kos-kosan, kontrakan. Betul. Sesuai dengan statement gubernur nih. Jadi rumah singgah itu merupakan upaya Pemprov Banten dalam rangka meringankan beban masyarakat yang melakukan perobatan ke wilayah Jakarta. Misalnya ke RCM, harapan kita, karena kan Darmais dulu kan teman-teman juga sering bolak-balik, sering komunikasi, dan apa saja yang disiapkan di sana, ya kan begitu. Tentu saja yang disiapkan di situ selain tempat tidur ada juga layanan antar jemput. Adalah antar jemput. Jadi ketika antar jemput dari rumah singgah ke rumah tempat sakit, gitu kan. Layanan antar jemputnya udah ada di sana. Disiapkan. Jadi nggak perlu repot lah gitu kan. Nggak perlu menyediakan ongkos juga berarti. Betul. Jadi bolak-baliknya ada. Lalu kendaraan operasionalnya ada di sana. Ya kan. Lalu pokoknya warga bisa menggunakan tempat itu dengan layanan antar jemput dan bisa menginap selama masa pengobatan. Dengan kapasitas tadi 20 orang. Ya kan gitu. Ya tentu saja ini rumah singgah ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Banten. Ya kan? Ya mudah-mudahan kita bukan menjadi bagian yang mengisi itulah. Ya kan Hari ya? Oh iya. Jangan. Jadi mudah-mudahan semua warga Banten juga sehat-sehat lah. Mudah-mudahan semua warga Banten sehat-sehat. Jadi kalaupun ada rumah singgah, ada rumah sakit, bukan berarti bukan semuanya harus berobat, ya kan? Ya siapa tahu Mas Bowo mau ke diskotik singgah dulu. Tapi transportasi tadi itu, itu bayar nggak itu? Oh enggak, jadi disiapkan, semua gratis layanannya disiapkan. Bentuknya apa nih, ambulan kah? Ini enggak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Ya artinya kan? Udah nggak perlu mikir lah, nggak perlu mikir nyari transportasi umum lah ya. Betul. Jadi fasilitas yang disiapkan di sana ini tentu saja memudahkan. Dengan ya kalau seandainya misalnya untuk menjangkau bolak-balik ya kan, masyarakat kan biasanya dia juga ada bawa kendaraan sendiri kan begitu. Tapi kalaupun tidak ada layanannya di sana kendaraannya.
Dibatasi nggak Ji jumlahnya? Misalkan satu pasien harus maksimal misalkan 5 orang atau satu pasien kapasitasnya maksimal, kan tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Cuman di sini ada fasilitasnya kan yang terbatas. Kalau dengan fasilitas 20 orang, artinya kan bisa menampung jumlah itu. Nah, kalau seandainya ke depan dengan jumlah fasilitas yang masih kurang tadi, tentu saja kita dorong pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan kan begitu. Seperti apa? Ya sekarang kan udah ada aspirasi ini kan udah lama sebetulnya. Betul. Kita dengar kan. Benar. Setiap tahun tuh Ji, kita selalu mendengar tuh. Setiap tahun kan keluhan ini kan begitu. Jadi kita dengar bahwa adanya kesulitan masyarakat Banten yang berobat bolak-balik ke Jakarta, tetapi di sana sulit mendapatkan tempat. Ya kan kita tahu lah, kalau yang namanya orang berobat ke rumah sakit, yang nunggu itu kan dibatasi juga jumlahnya. Sementara dia harus bolak-balik mencari tempat, nyari kos-kosan dan lain sebagainya. Yang sakit tambah sakit, yang sehat ikut sakit tuh. Nah itu Ji, jadi ada cerita tuh Ji. Jadi karena dulu belum ada rumah singgah ini, maka berobat ke Jakarta dengan cara pulang pergi, ini kan bukan pengobatannya yang tidak baik, tapi si pasien capek Ji, harus Jakarta Banten tiap hari itu kan, mending kalau dekat ya, sehingga lelah, sehingga karena lelah ini mungkin menjadi memperparah. Iya, mungkin Banten yang ke wilayah sini lah, kan begitu. Kalau seandainya Bantennya wilayah-wilayah Tangerang, ya kita tahu Banten ini berbatasan dengan DKI kan begitu. Ya Bantennya kalau untuk Banten yang dekat mungkin lebih enak dia. Ya kalau untuk Banten yang dekat memang udah sedikit lagi masuk Jakarta kan. Ya kalau seandainya kayak kita nih di sini ada juga yang kampung gua kan sono di wilayah Cinangka, Carita sono kan itu kategorinya mungkin bisa jadi masuk kategori Banten coret itu kan ya jauh gitu kan kampung gua gitu kan. Yang gue orang kampung kok. Tapi tetap aja Ji, tidak harus jauh di Serang aja, di kota Serang saja. Kalau memang ada anggota keluarga yang harus berobat ke RCM, tektokan tiap hari itu tidak efektif. Kita rumah di Serang nih, di kota lah, gak usah di pelosok-pelosok deh. Pulang balik tiap hari juga nggak efektif itu. Jadi udah benar pemerintah Provinsi Banten mendirikan rumah singgah di Jakarta udah sebuah terobosan kalau kita pikir. Jadi upaya pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini lagi-lagi kita lihat serius. Ya. Karena selain yang 3 tadi, selain rumah sakit West Al-Korni, West Korni, lalu rumah sakit Irsyad Juwaili yang ada di Labuan, termasuk juga rumah singgah untuk memfasilitasi warga yang berobat di wilayah Jakarta, ada lagi klinik keliling ya. Itu mobil klinik keliling, jadi pelayanan kesehatan yang mobile dia. Yang jemput bola. Yang jemput bola. Jadi kalau seandainya ada masyarakat Banten yang memang membutuhkan di daerah pelosok segala macam membutuhkan itu ada mobil klinik keliling. Mungkin ini menjawab ada kasus yang di Pandeglang itu kali Ji. Bisa jadi. Jadi kan sehingga harus dijawab dengan begitu tuh. Betul. Tetapi kan lagi-lagi ya bahwa ini upaya kan begitu. Upaya untuk menjangkau kesehatan masyarakat. Jadi menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat yang sulit dijangkau, fasilitas kesehatan tetap. Kalau misalnya sekarang udah dibangun di mana? Di Labuan. Kan masih ada daerah-daerah yang memang agak jauh juga ke wilayah rumah sakit itu. Misalnya ada untuk masyarakat yang di mana? Di daerah Ujung Jaya lalu betul. Daerah Sumur ya kan. Betul, meskipun di sana sudah ada puskesmas kan begitu. Kalau untuk puskesmas kan sekarang sudah menyebar juga kan di Banten. Ada juga sekarang itu mobil klinik keliling, ya kan? Nah puskesmas keliling dilengkapi apa saja? Selain dilengkapi tim medis, dengan para medisnya juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang ada. Ya terutama ya untuk menjangkau masyarakat yang ada di wilayah pelosok. Jadi kalau seandainya teman-teman yang di sini agak kurang sehat, jangan khawatir sekarang.
Ya kan? Cukup menghubungi dokter Danang. Bagaimana selanjutnya ini? Bagaimana selanjutnya? Ya urusannya nanti minta bantulah sama dokter Danang supaya dibantu kan gitu. Ya. Tapi sudah keren ya, meskipun apa ya terbilang agak tapi ini sebuah apa ya, bagus lah, terobosannya bagus. Ya, bahwa pada 1 bulan meresmikan 2 rumah sakit, ada rumah singgah, kemudian ada klinik keliling. Ini kan upaya-upaya pemerintah bagaimana warga Banten supaya tetap sehat. Oke. Jadi gue punya cerita lucu. Cerita lucu tuh ketika puskesmas didirikan di sekitaran kawasan Baduy. Oke. Waktu itu datanglah kan gubernur, datanglah para pejabat dan sebagainya, ya kan gitu. Dengan didirikannya puskesmas di wilayah Baduy, harapannya adalah mendorong masyarakat Baduy untuk berobat ke situ, kan begitu. Kenapa? Karena di Baduy ini kayak kemarin juga aspirasinya mereka membutuhkan pengobatan bisa ular. Betul, karena kan wilayah Baduy ini mereka bercocok tanam dan mencari kehidupan itu kan di hutan, sehingga sangat rawan sekali dengan kemudian pacok ular itu. Ketika puskesmas itu diresmikan, ditanyalah ceritanya kan sama pejabat hari yang waktu itu memberikan sambutan. Bapak Ibu masyarakat Baduy, sudah ada yang berobat ke puskesmas belum? Belum katanya. Loh kok kenapa? Karena belum ada kena gitu. Ngapain katanya berobat kalau nggak sakit gitu kan? Jangan kami berobat kalau minta gering mah, kan gitu. Jadi ketika puskesmas diresmikan, sebelumnya kan sudah mulai berjalan. Nah, ketika diresmikan ditanya kan begitu. Udah ada pada berobat belum ke rumah sakit? Mau ngapain berobat kalau nggak sakit kan gitu? Ya artinya memang rumah sakit itu disiapkan hanya untuk orang-orang sakit. Ya orang-orang sehat kayak kita ngapain ke rumah sakit kan gitu? Untuk berobat tentunya. Atau belum ada orang yang kena patok ular kali. Belum ada orang patok ular. Kecuali kalau seandainya kita ke rumah sakit dalam rangka kerja ya kan. Kalau kayak Jen misalnya liputan dan lain-lain baru ke rumah sakit. Nah itu dia fasilitas kesehatan yang ada di Banten. Tentu saja ini mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan berbagai fasilitas yang ada bisa meminimalisir tentang berbagai hal, tentang keluhan dan keresahan terkait masalah kesehatan yang ada di Banten. Saya dan Wibowo Sangkala pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain waktu di podcast Dinkes Banten.